Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kita akan membincangkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penanggalan Kedaulatan Negara. Yang kita bicarakan tentu saja hal-hal atau sejarah yang ada di balik pada kepres itu. Kita berkesempatan bertemu dengan Bapak Ananda Kusuma untuk membincangkan kisah-kisah sejarah di balik keputusan Presiden ini. Baik, saya mulai saja. Yang pertama kepada Bapak Ananda yang saya sampaikan, saya bincangkan adalah sebetulnya makna penegakan apakah sudah pas ditempelkan pada 1 Maret atau ada sejarah yang lain yang sebetulnya lebih relevan memperkuat kepres ini yang belum disebut. Mungkin kita bisa mulai dari situ, Pak Ananda. Ya. Assalamualaikum. Persoalan utama adalah apakah benar bahwa 1 Maret itu adalah kembalinya ditegakkannya kedaulatan Republik Indonesia. Bukankah selama ini isu pokoknya itu adalah bahwa Indonesia itu berdaulat tanggal 17 Agustus atau tanggal 27 Desember. Jadi, bila dibandingkan antara peristiwa proklamasi kemerdekaan dan penyerahan kedaulatan, resminya memang namanya penyerahan kedaulatan, transfer of sovereignty. Jadi, sovereignty overdracht itu bunyi perjanjiannya itu, dan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat, bukan kepada Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu menunjukkan bahwa selama itu sesungguhnya pemerintah Republik itu mengakui bahwa suverenitas itu de jure masih di tangan Belanda. Begitu menurut hukum internasional, dan begitu juga pendapat dari pemimpin-pemimpin kita, karena kenyataannya kita memang belum berdaulat, belum punya kekuasaan tertinggi. Sebab itu pada tanggal 17 Agustus sampai tanggal 4 Januari itu Presiden masih bisa dibully oleh orang-orang kenil yang dilepaskan oleh Belanda itu. Meskipun resminya yang berdaulat pada waktu itu adalah sekutu yang diserahkan pada Southeast Asia Command. Mandatnya itu 1 tahun sampai akhir Desember 1946. Tetapi kita menyatakan bahwa kita sudah berdaulat dan sudah merdeka, dan menunjukkan atau mencoba menunjukkan bahwa kita sudah berhasil mempertahankan kedaulatan di sejumlah negara.
di sebagian wilayah. Jadi pada peristiwa November itu yang menyebabkan bahwa Southeast Asia Command, bahwa Christensen dan Lord Louis Mountbatten itu yakin bahwa bangsa Indonesia yang memproklamirkan diri tanggal 17 Agustus itu bersedia mempertahankan dirinya. Jadi akan timbul persoalan karena sesuatu itu bisa dikatakan negara berberkat kalau memang betul-betul berdaulat. Jadi persisnya kita mulai bernegara itu menurut konvensi Montevideo bahwa pemerintahan itu harus ada rakyatnya, ada daerahnya, dan ada negara itu dan ada pemerintahannya. Pada tanggal 17 itu belum ada pemerintahan. Pemerintahan itu baru ditetapkan tanggal 18. Itu pun masih embrio. Jadi pada sampai tanggal 19 September itu Jepang masih sepenuhnya berkuasa, sekutu yang diwakili oleh Jepang. Jadi karena sekutu belum datang, jadi sebetulnya tidak ada vacuum of power. Yang ada adalah ketidakjelasan. Itu yang perlu dikoreksi dari penulis-penulis sejarah kita itu. Jadi tanggal 19 Oktober itu sudah menunjukkan bahwa adanya peristiwa rapat raksasa di Banteng. Itu menunjukkan bahwa Republik Indonesia itu bukan boneka Jepang. Memang Soekarno-Hatta itu adalah pemimpin-pemimpin sejati dari rakyat Indonesia. Jadi pada waktu kedatangan Southeast Asia Command, dimulai dengan kedatangan Seaforth Highlanders, atau dimulai dengan kedatangan Green Hulk pada tanggal 8 Advance Group 8 September, kemudian Southeast Asia Command tanggal 29 September, dan kemudian baru Christensen mendarat tanggal 2 Oktober bersama Van Mook, bersama Van der Plas di atas kapal. Sebelumnya tanggal 16 itu kapal Cumberland di bawah Peterson dan kapal Tromp yang ditumpangi oleh Van der Plas dan Jenderal Van Straten itu sudah mendarat. Tapi belum bisa berbuat apa-apa, baru setelah kedatangan Southeast Asia Command dan pernyataan bahwa Inggris tidak akan ikut campur tangan dengan persoalan pertikaian Indonesia-Belanda, itu kita boleh dikatakan sudah dianggap sebagai belligerent, pihak yang bersengketa menurut Konvensi Jenewa. Tapi pernyataan Christensen ini
dibantah oleh Van Mook yang datang pada bulan Oktober sehari sesudahnya, dan itu menjadi persoalan. Dan tetapi pada kenyataannya Christison itu datang ke Jakarta melihat bahwa Republik Indonesia sudah berfungsi, bahwa balai kota itu sudah diduduki oleh kaum republik, sehingga kedatangan pasukan-pasukan Inggris yang mulai besar itu kan membutuhkan tempat tinggal, tempat segala macam itu yang harus dipenuhi oleh balai kota. Itu, dan Christison manggil wali kotanya Mr. Mayor. Itu. Ditambah lagi kemudian meskipun masih ada Mountbatten kemudian juga meragukan hal ini, dan sebab itu dia tetap menganggap bahwa daerah ini masih daerahnya Hindia Belanda, dan persetujuan itu bukan diadakan di Checkers tanggal 24 Agustus, tapi sebelumnya pun orang-orang Belanda ini pinter. Jadi jauh sebelumnya itu dia waktu persoalan Indonesia itu masih di bawah MacArthur, belum ke Mountbatten, itu Van Mook sudah mengadakan perjanjian di Tacloban, Filipina itu, bahwa nantinya pemerintahan sipil itu akan dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda itu. Ya, yang nikah itu Netherlands East Indonesia Civil Government, yang kemudian menjadi Rekomba itu. Dan kemudian setelah dialihkan ke Inggris, diadakan perjanjian lagi di Checkers itu pada tanggal 24 Agustus. Jelasnya bahwa kita itu sudah belligerence itu juga sejak selesainya perang November, Hari Pahlawan itu, di mana lamanya itu yang ditundukkan itu selama 3 minggu. Jadi peristiwa itu peristiwa pertempuran yang lama, 3 minggu baru sekutu bisa menangkan, dan jumlah orang sekutu yang meninggal itu ratusan atau mungkin ya ratusan itu, termasuk 2 orang jenderal itu. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan serangan 1 Maret, di mana yang Belanda yang meninggal itu cuma 3 orang militer, 3 orang polisi, dan yang luka-luka 14 itu arti peristiwa itu untuk penegakan kedaulatan itu jauh lebih besar Hari Pahlawan itu. Nah, kemudian baru pada tanggal 4 Januari pemerintah, karena dengan diam-diam yang menunjukkan bahwa kita juga belum sovereign, itu pindah ke Yogyakarta, baru itu kita sudah mulai menegakkan kedaulatan, karena daerah-daerah tempat tawanan asing di Banyu Biru dan di Malang, di Pujon, itu kita yang menguasai. Jadi Inggris makin harus mengakui bahwa
ada sengketa bahwa Republik Indonesia itu sudah eksis. Cuma kenyataannya tapi belum diakui baik de facto maupun de jure. Kelihatan sekali juga bahwa kita itu masih menganggap bahwa yang berkuasa itu Belanda, suverenitas itu, bahwa dalam perjanjian Linggajati itu kita hanya mengakui kita berkuasa di Jawa Madura, Jawa Sumatera, Madura Sumatera, dikurangi di kota-kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Padang, Palembang, dan Medan, yang masih tetap diduduki oleh sekutu dan kemudian diserahkan pada Belanda. Jadi waktu perjanjian Linggajati dengan Belanda diawasi oleh Inggris itu tetap itu nanti sejarah diplomasi memang mulai dari Hoogeveen dan selanjutnya nanti belakangan ceritanya. Itu tapi sekarang cerita tentang kedaulatan dulu. Nah, kemudian setelah perjanjian Renville, kedaulatan kita itu sudah makin kurang dan Belanda makin atau kita makin terpojok. Belanda berhasil menggalang negara-negara boneka menurut Republikan, tapi orang kemudian yang menjadi BFO. Dan Belanda itu kan di dalam diplomasinya sejak awal sudah melakukan gunboat diplomacy. Kalau nggak mau perjanjian ini, saya serang. Itu perang waktu aksi agresi pertama. Kemudian waktu perjanjian Renville, Belanda juga nggak mau mengakui garis Van Mook, nggak mau itu, saya serang, kan gitu. Tapi Belanda itu sudah mendapat kedudukan yang jauh lebih baik karena semula perjanjian itu hanya antara Republik Indonesia dan Belanda. Tetapi pada perjanjian KMB kita sudah harus mengakui bahwa perjanjian yang mewakili bangsa Indonesia itu sebagai orang merdeka bukan hanya Republik Indonesia, tapi 9 negara bagian dan berapa 9 dan 6 otonom yang semuanya memihak Belanda dengan BFO-nya itu. Jadi, untungnya setelah serangan 19 September ini, BFO juga tidak sepenuhnya memihak Belanda, tetapi menyatakan tidak setuju dengan serangan Belanda. Tapi Belandanya itu sudah diwakili oleh garis yang lebih keras, yakni Dr. Bill, Perdana Menterinya sudah menggantikan Van Mook yang lebih lunak, dan juga menteri-menterinya seperti Sassen, di Ustiker itu yang mengadakan perjanjian itu keras sekali, terutama yang mewakili Partai Katolik, dan tidak selunak orang-orang dari Partai Van de Arbeid dari Dries itu. Dan di dalam perjanjian-perjanjian itu, sejak itu tetap Belanda mendesakkan
bahwa selama masa peralihan, jadi perjanjian Kaliurang itu kita sudah menerima bahwa selama masa peralihan suverenitas itu masih ada di pihak Belanda. Kita cuma de facto. Dan kemudian kalau terus pada lebih dekat ini, pada tanggal 19 Desember itu Presiden RI, ada Presiden Red Kamera, Bung Karno dan Bung Hatta, itu setelah diserang mengirim kawat ke Sumatera, Safruddin, untuk mendirikan pemerintahan darurat, dan juga kepada perwakilan di New Delhi, Dr. Sudarsono, di mana ada juga Menteri Maramis di situ, untuk mengadakan exiled government kalau PDRI tidak bisa didirikan. Nah, sekarang ini nanti akan timbul juga pernyataan, apakah yang memenangkan perang ini pemerintahan di PDRI atau exiled government pada kenyataannya, seperti dikemukakan oleh Dr. Fadlizon yang menyatakan bahwa sebetulnya yang berkuasa itu dilakukan oleh PDRI, termasuk Dr. Rusdi Hussein itu. Tapi kenyataannya tidak begitu. PDRI itu baru didirikan tanggal 22 Desember. Jadi 3 hari setelah serangan 19 Desember. Tetapi ini juga menyatakan satu isu besar lagi pada waktu itu, yang memenangkan perjuangan kemerdekaan ini yang lebih utama diplomasi atau perjuangan bersenjata. Itu isu pokoknya itu. Jadi isu tadi yang kemukakan tentang kedaulatan, ini tentang isu siapa yang memenangkan peperangan itu di dalam persoalan sejarah ini. Tanggal 21 perwakilan exiled government sudah bertindak untuk menghubungi PBB, Dewan Keamanan PBB yang berada di Paris, mendesakkan supaya diadakan gencatan senjata. Yang dihubungi adalah Dr. Philip Jessup. Dan karena Dr. Philip Jessup itu berkat jasanya kemudian mengadakan kegiatan yang sangat menguntungkan kita, bahwa Dewan Keamanan yang tidak mau bersidang karena sudah mendekati Christmas kemudian bisa diadakan, dan permulaan sudah mengubahkan supaya diadakan gencatan senjata. Jadi sampai Januari
ketika exiled government itu bisa menggalang India, Australia, dan orang-orang yang membantu kita untuk segera untuk mengeluarkan resolusi PBB tanggal 28 Januari itu. Jadi artinya PBB itu sudah percaya bahwa Indonesia itu masih eksis, cuma tidak diwakili oleh PDRI. Pada bulan Januari itu juga Belanda juga tipu muslihatnya sudah luar biasa, sudah mau melakukan divide et impera. Jadi orang-orang BFU, orang-orang Belanda itu hanya mau berbicara dengan Bung Hatta dan Sri Sultan. Kemudian juga mengajak Profesor Supomo. Kemudian melepaskan dari tawanan Syahrir dari perapat, diundang ke Jakarta, diajak bicara oleh Dries, dan kemudian Syahrir bicara bahwa yang berhak itu PDRI, tapi itu tidak digubris, itu tidak digubris. Tetap yang diperhatikan itu adalah pemerintah RI yang masih ditawan, kemudian yang dianggap akan bisa menyelesaikan soal itu adalah legitimate, adalah kemudian harus diminta persetujuannya apakah RI bersedia bicara dengan PFO yang dianggap boneka waktu itu, dianggap boneka. Pemerintah RI, Bung Karno, Bung Hatta menyatakan bersedia. Sebab itu kemudian mengirimkan delegasinya. Jadi pada waktu itu kan sudah berganti, Komisi Tiga Negara sudah ganti jadi UNSI, United Nations Committee for Indonesia, itu sudah ganti itu, dan itu juga perwakilannya juga sudah banyak berganti. Saya tambahkan bahwa kita menganggap bahwa Jasup itu, saya tambahkan bahwa saya itu salah satu redaktur dari 50 tahun Indonesia Merdeka yang resmi diangkat oleh pemerintah Republik Indonesia itu. Yaitu bukunya 50 tahun itu diterbitkan oleh Sekretariat Negara. Dan kami juga yang mengusulkan siapa-siapa yang dianggap berjasa pada waktu itu.